Assalamualaikum teman-teman, saya ingin melanjutkan kembali video saya sebelumnya yang membahas cara membedakan antara flashdisk original dan flashdisk yang KW. Pada video sebelumnya saya membahas untuk merek Toshiba, jadi untuk video ini saya akan membahas bagaimana cara-cara membedakan untuk merek flashdisk Kingston. Jadi bagaimana caranya kita bedakan antara flashdisk Kingston yang original dan yang KW? Apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita cek pada flashdisk Kingston ini agar kita bisa mengetahui perbedaannya. Baiklah teman-teman, di sini ada 6 cara yang coba saya bagikan dengan teman-teman untuk bisa kita membedakan flashdisk merek Kingston ini. Baiklah teman-teman, jadi cara ataupun langkah pertama kita untuk membedakan manakah Kingston yang original dan manakah yang KW adalah dari segi kemasan. Jadi bila teman-teman ingin membeli flashdisk Kingston ini, teman-teman perlu memperhatikan kemasannya. Ini adalah bentuk kemasan dari flashdisk Kingston yang original. Secara warna dan secara hasil cetakan gambarnya akan nampak lebih rapi. Kemudian dia ada hologram pada bagian atasnya. Di sini dia ada hologram. Dan di sini perlu teman-teman perhatikan kalau seandainya flashdisk Kingston ini original, maka pada bagian depan ini dia tidak bisa dibuka. Seandainya kita mau ambil flashdisk yang ada di depan ini, kita harus merobek lebih dulu kemasannya ini, baru kita bisa mengambil flashdisk yang ada di dalam plastik transparan ini. Berbeda dengan yang KW, kalau yang KW dia secara kemasannya tidak serapi seperti gambar ini. Dan pada bagian tempat flashdisk ini, plastik transparan ini dia bisa dibuka dari depan. Jadi kalau kita mau mengambil flashdisk yang versi KW-nya, dari kemasannya kita nggak perlu merobek kertas ini. Jadi tinggal kita buka aja dari depan gini, kita ambil, sudah, kemudian kita tutup balik. Nggak akan nampak tanda-tanda bahwa flashdisk itu udah dikeluarkan dan diletakkan kembali. Itu adalah cara pertamanya. Kemudian cara yang kedua, dengan cara kita mengecek stiker yang ada di belakang ini. Ini adalah stiker yang ditempel untuk flashdisk Kingston yang original. Di stiker ini di sini ada dibuatkan tipe flashdisk Kingston-nya, kemudian made in-nya juga ada dibuat, dan ID dari flashdisk Kingston ini juga ada tertera di stiker ini. Berbeda dengan yang KW, kalau yang KW dia tidak ada tempelan seperti ini, dia cuman polosan tanpa ada stiker tempelan seperti ini. Itu adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga bedakannya adalah dari ujung USB besi ini. Kemudian cara yang ketiga kita bedakannya adalah dari ujung besi USB flashdisk Kingston ini. Jadi kalau seandainya flashdisk Kingston-nya waktu pas kita mau beli dibilang sama si penjual ini bahwa flashdisk Kingston-nya original, kita cek saja pada bagian ujung nih. Jadi di sini kalau memang flashdisk Kingston-nya benar-benar original, pada bagian ujung USB ini yang bagian besi ini, di sini akan dibuatkan tipe flashdisk Kingston dan kapasitas dari flashdisk Kingston ini. Bedanya kalau yang versi KW-nya dia tidak ada tulisan pada bagian ujung ini. Dia cuma polos tanpa ada ukiran tulisan apapun di ujungnya. Jadi nanti teman-teman waktu pas membeli, nanti pas teman-teman mau membeli flashdisk merek Kingston ini, coba teman-teman perhatikan pada bagian ujung nih. Kalau memang dia ada tulisan tipe dari flashdisk Kingston-nya dan kapasitas dari flashdisk Kingston-nya terbuat langsung di ujung ini, maka flashdisk itu bisa dipastikan original. Tapi kalau seandainya tidak ada,
maka flash disk Kingston-nya KW. Kemudian cara yang keempat, sebenarnya cara yang keempat ini sama seperti yang saya jelaskan pada flash disk merek Toshiba, yaitu kita tes colokan flash disk Kingston ini ke laptop ataupun komputer kita, kemudian kita buka device manager, lalu kita buka disk drive. Jadi di situ kita bisa lihat kalau seandainya flash disk Toshiba yang kita gunakan tersebut original, maka di disk drive dia akan dibuat tipe dan nama sesuai dengan merek flash disk. Jadi di situ akan terbaca Kingston Data Transfer bla bla bla, seperti itulah. Tapi kalau seandainya flash disk Kingston-nya KW, maka dibacanya sama juga seperti flash disk Toshiba yang KW, yaitu generic USB flash disk. Dia tidak membaca merek sesuai dengan merek flash disk, tapi dia membacanya secara default dari komputer. Itu adalah cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima, dengan cara kita mengkopikan data ke dalam flash disk Kingston ini, kemudian kita cek berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan selama proses pengkopian. Jadi di sini teman-teman kopikan saja file yang agak besar ataupun data-data yang agak besar. Dan nanti teman-teman lihat berapa lama proses untuk mengcopy data ke dalam flash disk itu dengan kapasitas yang sudah teman-teman tentukan tadi. Apakah waktunya wajar ataupun lebih lama kalau seandainya kita bandingkan dengan flash disk original yang lain. Dan cek kondisi laptop ataupun komputer yang kita pakai untuk mengcopy data ke dalamnya. Apakah berpengaruh menjadi lambat? Dan kita cek juga kursor mouse-nya apakah ada macet-macet selama proses pengkopian. Jadi kalau seandainya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan copy datanya terlalu lama ataupun tidak wajar, kemudian saat proses pengkopian pun laptop ataupun komputer kita berpengaruh menjadi lambat dan mouse kita dan kursor mouse menjadi lengket-lengket ataupun macet, maka di situ kualitas original flash disk Kingston-nya bisa disangsikan atau bisa diragukan. Jadi apabila sebaliknya semuanya normal, waktu yang dibutuhkan normal, kecepatan laptop tidak terganggu, dan kursor mouse kita pun tidak macet-macet ataupun lengket, maka bisa dipastikan bahwa flash disk Kingston-nya itu original. Kemudian cara yang keenam, ini sebenarnya sama juga dengan yang Toshiba yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita gunakan flash disk Kingston ini untuk kita isikan data file musik ke dalamnya sekitar 30, 40 ataupun 50 file musik. Kemudian setelah kita kopikan file musik ke dalamnya, kita cek lagi apakah file musik yang sudah kita copy tadi itu ada yang berkurang, dan kita tes putar apakah file musiknya ada yang tidak bisa diputar. Atau dengan cara lain kita tes kopikan data video yang format HD dan kapasitas agak sedikit besar ke dalam flash disk Kingston-nya. Kemudian setelah selesai dikopikan videonya, kita coba tes putar videonya langsung dari flash disk. Perhatikan apakah videonya ada mengalami macet-macet ataupun patah-patah seperti video rusak. Kalau seandainya ada, maka flash disk Kingston-nya itu KW. Tapi apabila sebaliknya file musik yang dikopi di dalamnya itu tidak ada yang hilang, kemudian saat diputar file musiknya bisa diputar normal, tidak ada yang error, dan file video yang kita kopikan ke dalamnya juga bisa diputar tanpa patah-patah dan macet, maka flash disk tersebut adalah original. Itu adalah cara keenam. Demikianlah langkah-langkah ataupun cara membedakan antara flash disk Kingston yang original dan yang KW-nya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton video saya. Dan setelah video ini saya akan membuatkan satu video lagi yang bahasannya juga sama seperti ini, cara membedakan antara yang original dan yang KW. Tapi pada video selanjutnya
saya akan berbagi langkah-langkah bagaimana caranya membedakan antara flashdisk SanDisk yang original dan yang KW. Baiklah teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah mau menonton video saya.